Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Agak panjang ya kalau salam pembuka. Baik, terima kasih yang saya hormati seluruh anggota Kopdit Samamora selaku pemilik dan pengguna jasa koperasi. Yang saya hormati Bapak Ketua Puskopdit BK3D Timur, Bapak Dr. Warsawan Dominikus. Selamat siang Bapak, ketemu lagi. Saya dan Pak Dokter ini biasa kalau di Kopdit ini selalu ketemu, begitu. Tapi kami tidak paket karena paket sudah lewat ya. Yang berikut yang saya hormati Bapak Ketua Kopdit Samamora, dalam hal ini yang pada kesempatan pagi hari ini diwakili oleh Wakil Ketua 1. Bapak Ibu unsur manajemen yang saya hormati dan saya banggakan, saya mengajak kita sekalian untuk sekali lagi memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Oleh karena tuntunan Tuhan, maka di pagi hari ini kita sekalian masih diberikan kesempatan untuk mengambil bagian dan menghadiri acara rapat anggota tahunan yang ke-30 di tempat ini. Yang berikut Bapak Ibu sekalian, mohon maaf kami yang hadir di sini ditunjuk berdasarkan permintaan dari Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saya kemarin dihubungi oleh manajer bahwa dari provinsi tidak ada informasi. Saya sampaikan bahwa kemarin tanggal 20 Maret yang lalu ada surat dari provinsi karena ada undangan dari Samamora untuk pelaksanaan RT. Untuk itu kami diminta untuk menghadiri acara ini sekaligus membuka kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi Pak Kadis berhalangan lain sehingga saya ditunjuk untuk menghadiri kegiatan kita pagi hari ini. Mudah-mudahan tidak mengurangi nilai tambah pertemuan kita. Mulai saya mohon maaf, tapi di sini tidak begitu. Baik Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya muliakan, pagi hari ini kita melaksanakan rapat anggota tahunan. Ini merupakan amanat dari Undang-Undang Perkoperasian. Jadi undang-undang kita sampai dengan saat ini masih tetap, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Itu dasar hukum kita. Di situ dikatakan bahwa ketika tahun buku koperasi ditutup, maka 6 bulan setelah tahun buku lampau itu pengurus wajib membuat rapat anggota yang disebut rapat anggota tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengurus dan pengawas. Undang-undang bilang 6 bulan ya. Tadi Pak Dokter bilang 3 bulan. Yang benar yang mana? Ini mulai bingung. Jadi kalau jadi anggota cuma mesti tahu aturan. Karena apa? Ketika kita bergabung jadi anggota koperasi, kita belajar untuk bagaimana kita tahu tentang cara berkoperasi. Nah kalau mau tahu itu dasar hukum mesti tahu. Begitu. Tadi disampaikan oleh Pak Ketua, tadi saya lihat sambutan itu, kita saya kira bukan sambutan, kayaknya pengeluhan paling banyak kan. Kemudian pengeluhan itu menjadi motivasi
untuk ke depan sama-sama bisa berkembang. Jadi kita memberikan tenggang waktu di bawah undang-undang itu 3 bulan, maksudnya adalah kita ini kan kalau setiap rapat anggota tahunan tentunya kita akan membahas yang namanya rencana kerja. Nah, di dalam rencana kerja itu tentunya ada target-target yang ingin dicapai. Untuk itu Bapak Ibu bisa membayangkan kalau kita ngerat di bulan Juni misalnya, kita kan tinggal punya sedikit waktu untuk mencapai target-target yang telah ditentukan. Untuk itu, kalau rat lebih cepat, itu lebih bagus. Tetapi yang harus diperhatikan adalah di dalam rat itu harus lebih banyak memperhatikan kesejahteraan anggota. Karena apa? Karena anggota adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi. Jadi Bapak Ibu sekalian, menjadi anggota koperasi ini sebenarnya sebuah hal yang luar biasa. Minggu lalu saya hadir di Rat Dolorosa. Saya ketemu senior-senior saya yang sudah pensiun cukup banyak. Kemudian yang dari desa-desa itu ada yang ketua RT, ada yang RW, ada kepala desa. Artinya bahwa koperasi ini ketika kita bergabung di sana, kita ini sama karena status keanggotaan kita. Jadi kalau di koperasi kita semua anggota, tapi di dalam hubungan sosial kemasyarakatan status kita beda. Karena ada yang pensiun pegawai, ada yang pensiun polisi, ada yang pensiun tentara, ada yang RT masih aktif Pak. Ya, tapi berkumpul di dalam wadah koperasi. Nah, dari gabungan orang-orang yang berbeda status sosial ini, kalau soal terlalu banyak kemudian kita sudah mampu selesaikan, dewa yang RT minta berhenti duluan ya. Nah, karena biasa kan di kampung itu kalau ada soal, biasa orang lapor duluan di RT bila beta petugas, begitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau yang masuk anggota koperasi, kemudian dia datang pinjam dan dia senyum-senyum, kemudian dia pulang, bulan berikut dia setoran macet-macet. Saya kira itu kita perlu bertobat. Dia perlu bertobat. Tadi disampaikan 4 hal oleh Pak Ketua bahwa pinjam itu mesti dengan bijaksana. Pinjam harus cermat ya. Kemudian pakai untuk usaha. Kemudian simpan. Kemudian kembalikan tempat waktu. Tadi kami duduk di meja rapat ini, saya bilang Pak Ketua, ada kurang 1, harus bikin 5. Suruh dong berdoa. Karena dong pikir dong masuk anggota, ketika dong masuk menjadi anggota, dong simpan dong uang, kemudian dong pinjam, dong bilang, kami tak uang. Ketika dong mau pakai itu uang, dong takut kan gampang. Karena saya jadi anggota, saya punya hak untuk pinjam. Tapi dong tidak berdoa, makanya ketika pakai untuk usaha, tantangan terlalu banyak. Makanya kasih kembali macet. Dan tambah 1 hal ya, nanti jangan lupa berdoa. Tahun depan kita evaluasi lagi, kalau kurang nanti bertambah 1 deh. Tapi mudah-mudahan jangan tahun depan nakiti. Jadi Bapak Ibu, ini Bapak Ibu uang sendiri, tapi jangan lupa berdoa. Begitu. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini kita RAT tentunya ada pencapaian luar biasa dari Updit Samora. Kalau anggota kita saat ini kurang lebih 13.099 orang atau ada pertumbuhan 1,24. Kita akui bahwa untuk beberapa tahun terakhir ini memang kondisi ekonomi lagi sulit. Keinginan orang untuk berkoperasi kurang, tetapi mudah-mudahan kita yang ada di unsur manajemen, kemudian pengurus dan pengawas, semangat kita tidak kendor untuk terus
menyampaikan kepada masyarakat tentang pentingnya berkooperasi. Kemudian Bapak Ibu yang anggota juga itu harus berani untuk menularkan kepada anggota yang lain. Saya lihat ini, minggu lalu kami RT ada 3 kooperasi. Ada satu dari Alor, kemudian satu Kopit Adiguna dari Kupang, kemudian Samamora. Nah Bapak Ibu, kalau kita yang unsur manajemen kemudian pengurus pengawas tidak bekerja dengan baik, saya takut nanti anggota ini bisa berpindah ke lain hati. Karena Kopit Adiguna itu minggu lalu kami perayaan di sini, itu hubungannya 1 bulan 1 pasien. Kalau orang bisnis ini kan dia cari bunga yang paling rendah. Itu menjadi tantangan untuk Samamora. Jadi ini perlu menjadi catatan. Atau kalau yang pindah bisnis, dia pindah di yang 1 pasien, dia tutup di 1,5. Nah dia bisnis. Jadi kira begitu. Jadi dia bisa pinjam pilih bintang. Undang-undang koperasi bilang menjadi anggota koperasi ini bersifat sukarela dan terbuka. Terbuka ini artinya dia bagaimana sih? Bisa. Sampai ke saya, kalau saya simpan saya uang di bank, kan Bapak sudah bisa larang ya, sampai simpan di BRI. Itu bisa di situ aja. Tapi Bapak Mama mesti ingat bahwa Bapak Mama bisa karena Samamora. Makanya saya tekankan lagi yang Pak Dokter sampaikan, jangan berpaling dari Samamora, begitu. Karena kalau bukan Samamora, tidak mungkin Bapak Ibu hadir sampai saat ini dan ikut raja G30. 30 tahun ini cukup luar biasa untuk Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk itu pengurus pengawas dan manajemen diminta untuk tetap meningkatkan kinerja. Karena dia duduk itu karena berperinggu kuat perusahaan tambah berapa. Tadi di salah menu kan saya bilang seluruh anggota ini pengguna jasa. Tapi udah mana? Bapak Ibu bukan hanya pengguna jasa, tapi Bapak Ibu pemilik. Untuk itu kalau ini koperasi anggota Soleman Kantor, berarti Bapak Ibu bikin usaha, tetapi sampai kios orang yang beli kurang, peminat kurang. Dan untuk itu Bapak Ibu harus ada trik-trik bagaimana supaya peminat datang. Ya. Jadi ini koperasi ini bukan orang lain punya, Bapak Mama punya. Jadi jangan hanya ikut sisipan saham, tapi kita marah-marah ya. Gitu. Jadi kalau anggota tidak bertanggung, itu tanggung jawab seluruh anggota yang ada sekarang. Bukan tanggung jawab manajemen, atau bukan tanggung jawab pengurus, atau bukan tanggung jawab pengawas. Ya, begitu. Itu menjadi tanggung jawab kita sekalian. Menjadi tanggung jawab itu ada senior saya Pak Wemau. Jadi menjadi tanggung jawab Pak Wemau juga. Jadi tujuan berkooperasi ini seharusnya seperti itu. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, tadi saya baca beberapa catatan di sini, nanti tahun depan tidak ada pergantian pengurus. Kita akan sudah mulai membentuk panitia dari sekarang. Saya sampaikan bahwa sudah ada peraturan baru dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Tahun depan itu yang menjadi pengurus itu harus ikut uji kompetensi. Ya. Jadi Bapak Ibu nanti bentuk panitia, tapi tolong ingat pelajari aturan itu, kemudian lapor di dinas, karena itu nanti diuji. Biasanya pengujinya dari provinsi dengan dari dinas. Jadi kabupaten. Kalau saya uji pasti semua lulus. Apalagi kalau Pak Matias Gambuk yang ikut, pasti saya perasaan saya tidak bisa uji. Untuk itu karena aturan. Kenapa uji kelayakan? Bulan lalu saya di provinsi, saya ada konsultasi dengan Pak Khalid. Uji kelayakan ini karena begini Pak Khalid. Selama ini semua orang berlomba-lomba bikin koperasi,
Kemudian bantuan kalau banyak, tong tunjuk-tunjuk sana. Induk itu atas kita baca sekitar sebenarnya. Tong terima dari siluan tong bagi, hilang sudah. Nah, uji kompetensi ini maksudnya supaya kita bisa tahu. Tapi karena keluarga itu soal. Memang koperasi asasnya keluarga dan gotong royong. Tapi bukan itu yang dimaksud. Orang-orang yang masuk menjadi pengurus maupun pengawas itu harus orang-orang yang berkompeten, yang paham tentang bagaimana cara berkoperasi yang baik dan benar. Untuk itu, ini menjadi catatan untuk Bapak Ibu nanti sebentar dalam raat ini dibahas dan dipersiapkan secara baik. Kemudian Bapak Ibu sekalian, dalam RT hari ini juga kita bersyukur karena koperasi kita sampai dengan saat ini menurut catatan hasil pemeriksaan kesehatan itu predikatnya cukup sehat, nilainya 76,41. Ya, jadi kita tepuk tangan karena tahun lalu 60 lebih saja, tapi tahun ini naik, ini cukup sehat. Tetapi saya di DPR kalau begini, yang utang lali ini cukup banyak. Sepintas saya baca ini dia dari 18% dia naik ya. Ya, untuk itu sekali lagi saya sampaikan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pengurus dengan ini pengawas dan manajemen, tanggung jawab kita semua. Kalau ini utang tambahannya kan sebenarnya yang anggota harus pikiran kita pakai cara apa supaya ini utang bisa ditutup. Bapak Ibu sekalian, tadi Pak Ketua sambutan itu sampaikan bahwa kadang-kadang kita mengeluh tidak ada uang, bayar setengah. Saya mau kasih contoh begini ya. Orang Timur ini biasanya merendah di atas bukit. Bukan sama ada uang Bapak. Saya ini orang tukang berjalan jadi saya tahu. Saya kasih coba yang paling gampang. Di lalu saya ngomong di Dolorosa lain, tapi saya tidak tahu di sini. Ini kali kita cerita terbaru. Jadi begini, orang Timur ini yang turun makan sini kan banyak. Setiap pagi dia bangun itu, kalau dia habis garulida, engkau lah itu saya mambah. Habis garulida pasti dia makan sini. Di sore ini kan jarang anggota yang tanam pinang, pasti pinang beli. Dan pinang yang Bapak Ibu beli satu bungkus berapa? 5.000-an. Kalau habis garulida dia beli pinang 5.000, dia mulai. Kalau siri tanam berarti dia siri 10.000 toh. Dia dulu mulai makan siri. Dia makan siri, ada kawan lewat, dia panggil, dia terbaik. Lalu mampir dulu nyadu datang duduk, dong dua ini kan mulai punya siri pinang terus. Punya siang habis, mai tua pun saudara laki yang datang. Ini ikan ini, punya kandung toh. Kalau ada yang datang, lu mau kasih tahu pinang habis. Dari pagi kemana sudah 10.000 toh. Siang kan nyaru datang. Kasih dia musik, mama, atau nama penemu. Dia malah pakai bahasa. Masih 10.000 suka keluar lagi. Itu kejahatan. 10.000 keluar, mulai cerita, dan pasti dulu sudah kosong. Sambil kita cerita ini kan, pasti mama tahan ojek atau suruh yang laki-laki besar atau perempuan besar ke pasar. Pasti ayam potong minimal. Itu pengeluaran berapa? Tapi ayam sudah apa? Pasti sekolah sekali. Tapi siri pinang kalau setiap pagi 5.000, berapa kali sudah 30 hari berapa? Itu bisa pakai untuk bayar koperasi. Hanya kita ini kan kadang-kadang sudah mampu menahan ini keinginan. Jadi antara keinginan dan kebutuhan ini tidak bisa dibedakan. Bapak masih percaya nanti boleh berpikir sendiri ya. Atau kalau yang tukang isi rokok angkat tangan, kita juga tukang isi rokok. Tadi pagi saya beli rokok satu bungkus 20.000, tapi setengah ini. Kita juga mulai pikiran, bukan kurang kok, atau isap sanet malam baru beli ya.
Nah kalau sekali satu bungkus 20 kali, 30 hari berapa? Kalau isi tahun lewat kali satu sloki, itu pasti tarik tambah itu. Saya kasih cerita yang praktis-praktis. Karena ya kan saya sering jalan-jalan keluar dari saya, yang terjadi itu seperti itu. Untuk itu Bapak Mawe anggota ini harus membedakan antara yang keinginan dan kebutuhan. Ya. Ingat kalau utang di koperasi, jangan mati karena rasa, karena ipar yang datang kalau tidak mau mustahil, itu yang soal. Ya. Jadi kita menjaga perasaan ini supaya semua bisa terlayani. Utang di koperasi kita bayar, tetapi urusan keluarga tetap jalan. Jadi kalau utang macet ini, saya kira yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua untuk ke depan nanti, kalau bisa dia berkurang. Karena saya lihat biasanya kalau koperasi itu kan ada cadangan risiko. Cadangan risiko itu biasanya fungsinya untuk menutupi yang hal seperti ini. Dan kalau utang kalau banyak kan setiap tahun kita mencadangkan sedikit. Dan sampai semua lihat cadangan dari utang kalau tidak bayar. Ya, begitu. Kira-kira kita ini harus terpaksa. Kita utang, tetapi kita terpaksa untuk berusaha sehingga bisa mengembalikan pinjaman di koperasi. Untuk itu hari ini Bapak Mama akan saya kira harapan saya adalah kita putuskan hal-hal yang bisa bermanfaat untuk ke depan sama Mora ini bisa menjadi lebih maju. Hal-hal ini biasanya ada 3, itu aspek kelembagaannya, kemudian aspek keuangan, kemudian aspek usaha dan administrasi. Jadi 3 ini, karena ini koperasi KSP, kalau itu produknya hanya 1 yaitu simpan pinjam. Untuk itu 3 ini harus sehat. Ya. Dan ini semuanya ada di anggota. Pengurus yang pengawas ini hanya perpanjangan tangan anggota. Manajemen ini karena cakupan wilayah kita cukup luas, kemudian tanggung jawab kita cukup berat sehingga kita pakai manajemen. Tapi semua ini keputusan ada di tangan anggota. Untuk itu maksimalkan RRT hari ini untuk menetapkan keputusan-keputusan yang nanti bisa mendatangkan kemajuan untuk Publik Samora dan lebih untuk kesejahteraan anggota. Jadi saya kira ini beberapa hal yang dapat saya sampaikan, dan ini Sabtu tanggal 23 bulan Maret tahun 2024 saya nyatakan kegiatan rapat anggota tahunan KSP Publik Samora dengan tema anggota tertib dan setia untuk Samora maju saya nyatakan dibuka dengan resmi. Terima kasih. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian. Shalom. Satu orang, kantor kas booking 1 orang, dan rote 1 orang untuk foto bersama. Tadi mondar mandir mengambil gambar Bapak Ibu sekalian. Ya, seorang YouTuber ini berinisial Apolinaris Lagareja atau sering disapa Bapak Apol. Mari kita berikan tepuk tangan untuk YouTuber kita.